Selamat malam Pak Joni, di sini saya sebagai perwakilan dari anggota grup 4 dari kelas Laba LSI untuk mata kuliah Introduction to Data and Information Management dengan anggota Abi Rizky Pratama dengan NIM 27024649902, Jessica Pitalokezia dengan NIM 27024666492, Muhammad Raga Devara dengan NIM 27024680024, Sanita Magdalena Simamora dengan NIM 27024658810, dan juga Taufik Firmanto dengan NIM 27024677715 ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan sistem untuk penerapan database management pada mata kuliah Introduction to Data and Information Management. Sebelum kita membuat aplikasinya, kita diminta untuk memiliki beberapa tools untuk membantu pembuatan sistem tersebut. Yang pertama, di sini ada XAMPP. XAMPP sendiri berfungsi untuk sebagai server, membuat server lokal di perangkat komputer. Lalu yang kedua ada PHP-MyAdmin untuk mengelola database. Lalu yang ketiga ada MySQL sebagai database yang kita gunakan. Lalu yang keempat ada PHP dan JavaScript untuk membuat fungsi-fungsi pemrograman sistem. Dan juga HTML dan CSS untuk membuat tampilan program. Sebelum membuat sistemnya, kalian harus memastikan bahwa XAMPP control panel kalian sudah berwarna hijau atau sudah running, sudah berjalan dengan tanda hijau, dan di sini ada tulisan running sebelumnya untuk memulai menyalakan XAMPP kalian. Selanjutnya, kalian juga pastikan file yang akan kalian buat itu sudah masuk di dalam atau sudah diletakkan di dalam folder htdocs. Di sini XAMPP lalu htdocs. Dan ini saya menamakan filenya dengan nama tp4-group4. Kenapa harus di htdocs? Karena kalau tidak diletakkan di dalam folder htdocs, nanti XAMPP-nya tidak dapat memanggil dengan localhost. Jadi, folder harus dijalankan dan diletakkan di dalam folder htdocs dalam XAMPP supaya dapat memanggil dengan localhost. Setelah itu, kita bisa langsung ke XAMPP untuk membuat database dengan nama dbgroup4. Lalu di sini ada tabel-tabelnya. Nah, di sini kita bisa menginput. Di sini saya membuat tabel dengan nama hak akses, lalu tabel pengguna, lalu ada tabel barang, dan juga tabel pembelian serta tabel penjualan. Maksud kami, kelompok kami membuat create table hak akses, create table pengguna, create table barang, dan juga create table pembelian serta create table penjualan. Di sini kelompok kami mengisi tabel-tabel tersebut dengan data ID akses, nama akses, dan keterangan untuk tabel hak akses. Lalu untuk tabel pengguna ada data ID pengguna, nama pengguna, password, nama depan, nama belakang, nama HP, alamat, serta ID akses.
Lalu untuk barang, ada ID barang, nama barang, keterangan, satuan, dan ID pengguna. Untuk pembelian ada ID pembelian, jumlah pembelian, harga beli, dan ID barang. Dan yang terakhir untuk penjualan ada ID penjualan, jumlah penjualan, harga jual, serta ID barang. Untuk sistemnya nantinya di depan ini akan ada dashboard yang akan menampilkan total dari pembelian, total dari penjualan, total dari keuntungan, serta total dari kerugian dari suatu bisnis sederhana sehingga dapat bisa dilihat dari sistem ini. Lalu ada hak akses di mana dapat menambahkan hak akses siapa saja yang dapat mengakses sistem ini. Jadi bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat di sini terdapat 10 data. Nantinya ketika kita menginput data di sini akan menambahkan data-datanya ke dalam database PHP MyAdmin. Sekarang saya akan mendemonstrasikan sistem ini. Kita buat ID aksesnya ACC 011. Lalu nama aksesnya accounting. Keterangannya akses website penuh. Di sini akan menambahkan datanya. Kita refresh. Ya, datanya akan tertambah yang tadinya 10 data menjadi 11. Ini juga bisa mengedit datanya. Bisa kita edit jadi law. Nah, ID aksesnya tidak bisa diedit karena dia bersifat primary key. Nanti datanya akan berubah menjadi law. Oke, kita kembalikan lagi namanya jadi accounting. Lalu di sini ada tabel barang, sama seperti yang tadi. Di sini kita akan menambahkan barangnya. Ini kurang lebih sistemnya sama kayak yang tadi. Kita dapat create data atau menambahkan barang. Di sini udah ada 10 item barang. Bisa nambahin ID barang, nama barang, keterangan, satuan, serta ID pengguna. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan list pengguna. Siapa aja pengguna-pengguna yang menggunakan sistem ini. Lalu ini juga kita kurang lebih ini sistemnya juga sama kayak tadi. Kita dapat menambahkan ID pengguna, nama depan, nama belakang, nomor HP, alamat, password, serta ID akses. Nanti datanya akan tertampil di sini dan menambahkan ke dalam localhost juga. Lalu yang pembelian juga sama. Kita bisa menambahkan ID pembelian, jumlah pembelian, harga beli, serta ID barang. Dan yang terakhir ada list penjualan. Ada ID penjualan, jumlah penjualan, harga jual, serta ID barang. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan terkait structure dari database-nya, di mana di sini
kita membuat sistemnya dengan sistem MVC, di mana MVC sendiri merupakan model view controller untuk menampilkan datanya. Jadi apapun yang ditampilkan dalam dashboard ketika awal membuka project itu ada di dalam index.php. Lalu dia akan memanggil model view controller dan CSS. Nah, model view controller sendiri merupakan konsep PHP yang memiliki function-function yang berhubungan dengan database, yang merupakan representasi data yang kita buat ke dalam database-nya. Nah, salah satu isinya adalah function seperti ini. Di dalam model.php terdapat function untuk memanggil atau mengget data dari database-nya. Lalu yang kedua ada view.php. View.php sendiri adalah tampilan atau interface yang akan ditampilkan ke pengguna. Nah, makanya di sini digunakan char set, lalu ada custom font dan custom style. Nah, karena view ini digunakan untuk menampilkan interface, salah satunya ini untuk mengget font dari Google API. Ini juga untuk membuat rata tengah dan juga menggunakan sidebar. Lalu ada controller. Controller sendiri merupakan penghubung antara model dan view. Jadi misalnya ada input data dari view, itu user sudah memasukkan data barang di controller. Lalu seperti ini, di mana si public function construct model ini merupakan data yang akan diproses supaya tersimpan di dalam database. Misalnya untuk menampilkan tampilan hak akses, ada data didapatkan dari model function hak akses ini. Jadi di mana di sini ada public function get hak akses. Itu sendiri query ini akan dikembalikan dan juga query ini akan dikembalikan dan nantinya akan didapatkan dari query select bintang from hak akses yang diambil dari tabel hak akses. Lalu si controller akan menjadi penghubung. Di sini kan kita udah lihat ya, udah ada datanya. Jadi udah ada data-datanya nih kayak ID akses, nama akses, keterangan, gitu-gitu. Nah, data tersebut akan dibawa, data-data ini akan dibawa oleh function untuk menampilkan hak akses yang ada di dalam view ini. Gitu. Jadi, data tersebut setelah dibawa oleh function dan ditampilkan oleh hak akses di dalam view, datanya kan sudah dibawa nih dan mau ditampilkan. Jadi dia dibawa ke view untuk ditampilkan ke dalam bentuk tabel. Makanya di sini tuh ada for each per row-nya gitu. Bisa kita lihat ya. Jadi kita di sini tinggal menampilkan sesuai dengan nama yang ada di dalam database-nya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok saya dan sistem terkait sistemnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.